Oke, berikutnya kita akan melakukan editing profile ya di sini. Ada company, username, email, first name, last name. Persoalannya kita punya datanya atau tidak. Contohnya misalkan saya harus menampilkan data company, kan tidak ada ya. Kemudian username, kan tidak ada ya. Maaf, ada. Email ada. First name kan tidak ada. Last name tidak ada. Address, city, dan seterusnya kan tidak ada. Oke. Nah, kita punya pilihan apakah ini akan dimunculkan sesuai dengan template yang sudah kita punya atau ya kita munculkan yang ada saja gitu. Kalau kita munculkan yang ada saja berarti desain ini harus kita sesuaikan. Sedangkan kalau kita munculkan sesuai dengan desain ini, semua info yang ada di desain ini ya berarti kita harus mengedit database. Oke? Nah, misalkan saya pengen gunakan cara kedua yaitu mengedit database. Nah, mengedit database itu artinya kita harus modifikasi. Karena kita punya dua pilihan, ya silakan kalian mau gunakan pilihan yang mana. Pilihan pertama ya Anda langsung nambahkan kolom-kolom baru di sini. Ya, berarti kita nambahkan kolom apa? Company, kemudian username, first name, last name, address, city, country, postal code, ya, about me, seperti itu. Itu ditambahkan kolomnya di sini langsung di dalam database. Cara kedua, ya kita nambahkannya menggunakan apa? Menggunakan bantuan migration. Ya, kita buka tabel user kan. Nah, berarti kita nambahkan data-data baru di sini. Yang sudah kita punya biarkan, kita bisa tambahkan. Contohnya, yang belum kita punya, kita bisa nah seperti ini kan defaultnya bisa kita isi misalkan nama perusahaannya atau nama sekolah. Nah, seperti ini. Kemudian ada first name, last name. Ini defaultnya saya isi strip dulu. Ini first name. Dan ada last name. Lagi kita punya apa lagi di sini? First name, last name, address, city, country, postal. Address ini saya rubah ya. Address. Kemudian ini pun ada defaultnya. Pak, wajib Pak pemberian default pada saat nyeting ini. Untuk tabel user, kolom-kolom tambahannya sebaiknya Anda berikan default ya. Kenapa? Yang diisi di awal itu kan hanya beberapa kolom saja. Pada saat kita register, menu register itu kan yang kita isi tidak semuanya kan. Saya logout dulu. Kemudian saya register itu kan yang diisi hanya name, email, password saja, 3 sebenarnya kan. Padahal di sini saya punya banyak kolom nantinya. Nah, berarti kolom-kolom yang tidak dari awal itu tidak diisi ya, email verified ini kan null ya, itu berikan null label boleh atau default. Jadi kalau null label berarti dari awal kalau dia tidak diisi berarti dia blank ya, null. Tapi kalau default berarti dari awal dia tidak diisi sebenarnya sudah ada isinya yaitu strip secara otomatis ya. Berarti city defaultnya misalkan Kota Malang, kemudian country di sini
Indonesia. Kodenya postal code isi dulu, defaultnya about me. About me. Tip juga enggak apa-apa. Atau tulis it's me. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kalau login logout dulu ya. Kita akan memperbarui database-nya. Logout dulu. Kemudian saya jalankan perubahan ini dengan mengetikkan php artisan migrate refresh. Kenapa harus logout dulu? Karena database-nya akan dimusnahkan, kemudian diciptakan lagi yang baru. Ya. Saya close, saya buka lagi. Ini dia akan mempunyai nah ini seperti ini. Oke, berarti kita harus register ulang. Satu dua tiga empat, 1234, 1234, 1234. So, kalau kita ini berarti kita sudah punya sumber daya untuk dimunculkan di sini. Simple. Ya, bagaimana sumber dayanya? Ya, kita masuk ke halaman tadi, halaman pengguna ini. Satu persatu cari lokasinya. Misalkan saya mulai mengisi dari company profile, Control F, home. Nah, ini kan lokasinya, sorry. Nah, ini kan value. Ini value-nya diisi ya. Oh, user, home. Boleh dicek di sini. Oh, muncul ya. Username berarti name, ya kan? Ini tinggal kita copy, nanti tinggal pakai ya. Ini username, ini name. Kemudian turun email address, ya, email address masih kosong, berarti ini value. Address. Turun lagi. Nah, ini first name. First name, kemudian last name. Turun lagi. Address, ya, ini address ini. Address. Oke. Dan turun lagi di sini city. Turun lagi di sini country. Kemudian postal code. Nanti ini ya. Code value
Ini niru nama-nama kolom yang ada di sini ya. Oke. Terus yang terakhir, here can be your description, value-nya Mike ya. Kemudian ada tulisan ini adalah text area ya. Text area. Ini lokasi yang cukup luas nantinya, ini kan dari atas sampai bawah. Ya, kita refresh dulu coba. Ini kita save, kita refresh dulu. Ini kan lokasi yang bisa kita gunakan untuk pengisian ya sebenarnya. Kita lihat ini bisa muncul email apa tulisannya? Email. Tidak muncul. Email. Company address. Oh, email. Name email. Nah, ini. Ya, first name belum ada, last name belum ada, dan ini nanti bisa kita isi. Ya. Atau hanya untuk tampilan saja, muncul saja, tidak bisa kita modifikasi atau edit. Oh, about me saya modifikasi. Ini value-nya itu berarti nilai yang muncul di dalam text area itu lokasi di antaranya ya. Berarti tampilannya itu di sini. Bukan di value ya. About me. Value itu kalau sudah kita isi, kita ngetik gitu, baru ambil value-nya. Tapi untuk tampilan di layarnya yang muncul di sini itu yang ada di tengah-tengahnya. Nah, ini kan it's me. Ya, it's me. Oke. Nah, nanti kenapa muncul itu? Karena kita ngasih ini ada jeda-jeda seperti ini. Jadi untuk khusus text area tab pembuka dan tab penutupnya, kemudian nilai yang ada di tengah-tengahnya itu tidak boleh ada jedanya. Karena asumsinya di sini kalau ada enter atau ada jeda ya tampilan di depan ada jedanya gitu. Kan gini. Oke. Kemudian yang kanan berarti yang bawahnya. Turun lagi bawah. Nah, ini ada alamat gambar. Ingat alamat gambar? Ini berarti kita sesuaikan. Set, ya kan? Buka kurung. T. Dan tutupnya di sini. Ketik tunggal, tutupnya di sini. Gambar. Kemudian yang berikutnya kita cek dulu Ctrl S. Gambar ada di ini. Public. Kemudian aset admin. Assets admin ya. Nah, muncul ya. Dan gambar orang itu, gambar orang ini kan mic ini muncul gambar orang. Nah, ini nanti bisa kita ganti gambar kita maksudnya. Tapi sementara kita ambil dari sini dulu. Nah, berarti kita adopsi. Kemudian belakang. Oke ya. Kemudian nama. Nah, ini yang ini gabungan bisa, atau yang ini name, yang ini yang gabungan ya. Yang atas
Yang deskripsinya nama lengkapnya, berarti ini first name dan digabung dengan last name. Nah, gini. Ya, kalau ini kita isi ya muncul nantinya. Nah, first name-nya misalkan Aris, ya. Kawan. Sedangkan name-nya misalkan saya modifikasi Aris AP gitu ya. Bisa modifikasi langsung ke database ya, karena kita belum punya edit untuk user. Oke. Maka akan muncul seperti ini. AP ini nama lengkapnya. Dan bawahnya tadi ini kan. Nah, ini bisa kita ambilkan dari mana? Kita ambilkan dari out